Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cipto. Saya dosen di jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Musamus, Merauke, NIDN 0021029204. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah gambar mesin dan CAD. Dengan bobot 3 SKS, yaitu 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah ini ditempuh pada semester 2. Dalam proses perkuliahan ini, saya menggunakan metode pembelajaran Delivery Interaction and Assessment, di mana dalam perkuliahan saya menyampaikan atau mendelivery materi melalui ceramah, kemudian berinteraksi dengan mahasiswa melalui diskusi dengan memberikan umpan pertanyaan dan membuka dialog tanya jawab. Selanjutnya, proses assessment yaitu berupa penilaian. Awal perkuliahan saya awali dengan berdoa, kemudian saya memperkenalkan diri, menyampaikan RPS, yang selanjutnya mendiskusikan kontrak kuliah bersama-sama mahasiswa dan menyepakati bersama. Hal ini saya lakukan agar mahasiswa memiliki kesadaran penuh akan hak dan kewajiban selama menempuh mata kuliah ini kurang lebih 16 pertemuan yang terdiri dari 14 pertemuan tatap muka dan 1 pertemuan UTS, ujian tengah semester, dan 1 pertemuan UAS, ujian akhir semester. Sehingga mahasiswa betul-betul dapat mempersiapkan diri dalam mengikuti proses perkuliahan ini yang nantinya akan berhasil melulusi mata kuliah ini dengan nilai maksimal. Proses perkuliahan saya lakukan dalam bentuk tatap muka di dalam lab komputer jurusan teknik mesin, dengan memperhatikan protokol kesehatan di mana mahasiswa wajib menggunakan masker dan hand sanitizer untuk meminimalisir kemungkinan penyebaran penyakit dan membuat situasi belajar lebih aman dan nyaman. Guna mendukung tercapainya capaian pembelajaran, saya senantiasa membangun interaksi aktif dengan mahasiswa, dengan senantiasa memberi dorongan semangat dan motivasi giat belajar, memberi kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk bertanya, baik dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan, dengan tujuan mahasiswa dapat mengerti betul, memahami betul mata kuliah ini, sehingga apa yang menjadi capaian pembelajaran mata kuliah dapat tercapai. Berikut ini adalah RPS mata kuliah gambar mesin dan CAD yang merupakan mata kuliah wajib pada jurusan teknik mesin yang memiliki bobot SKS sebanyak 3 SKS, terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Musamus, 2 SKS teori terdiri dari 2 kali 50 menit tatap muka, 2 kali 60 menit penugasan terstruktur, 2 kali 60 menit kegiatan mandiri. Sedangkan 1 SKS praktikum berarti 170 menit per minggu per semester. Capaian pembelajaran program studi dalam mata kuliah ini ada 4 aspek. Untuk aspek sikap, yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Untuk aspek keterampilan umum, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Untuk aspek pengetahuan, yaitu menguasai konsep teoritis sains alam, aplikasi matematika rekayasa, prinsip-prinsip rekayasa, engineering principle, sains rekayasa, dan
perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem mekanikal terintegrasi, meliputi rekayasa material, desain mekanika, sistem manufaktur, dan konversi energi. Untuk aspek keterampilan khusus, yaitu mampu melakukan analisis perhitungan, perencanaan, evaluasi, dan optimasi yang berkaitan pemanfaatan energi dan material maju. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu terdiri dari 11 poin. Yang pertama, mampu mengidentifikasi dan memahami sistem koordinat pada CAD atau CAD. Yang kedua, mampu dan memahami penggunaan entitas gambar sesuai standar. Yang ketiga, mampu memilih dan mengatur pandangan atau proyeksi gambar. Keempat, mampu dan mengetahui pemberian dimensi dan anotasi. 5. Memahami cara-cara pemberian toleransi, suaian, dan konfigurasi permukaan. 6. Mampu membuat gambar kerja sesuai standar ISO dengan CAD. 7. Mampu membuat gambar dalam bentuk model 3 dimensi. 8. Mampu membuat gambar kerja sesuai standar ISO dari model 3 dimensi. 9. Mampu melakukan assembly part atau perakitan komponen model 3 dimensi. 10. Mampu menyajikan presentasi gambar model 3D. 11. Mampu membuat gambar kerja sesuai standar ISO dari assembly part atau perakitan komponen 3 dimensi. Deskripsi singkat mata kuliah ini yaitu mata kuliah gambar mesin dan CAD memberikan pengetahuan tentang konsep dasar CAD, pengenalan fungsi perintah gambar, modifikasi, dimensioning, teks, perakitan atau assembly part, penentuan layout gambar, penentuan pandangan, proyeksi, dan pencetakan gambar. Bahan kajian atau materi pembelajaran dalam mata kuliah ini yaitu materi yang dipelajari meliputi sistem koordinat dalam CAD, membuat bentuk-bentuk geometris, representasi gambar, memodifikasi entitas gambar, menampilkan gambar dengan proyeksi, membuat gambar pandangan, memberikan ukuran dan anotasi gambar, menunjukkan toleransi suaian dan konfigurasi permukaan, konsep dan pembuatan gambar kerja sesuai standar ISO, konsep pemodelan 3 dimensi tingkat dasar dan pembuatan gambar kerja langsung dari model 3 dimensi, pemodelan dan perancangan 3 dimensi tingkat lanjut, perancangan suatu komponen dan penempatan fitur kerja, perakitan komponen-komponen, dan presentasi gambar 3 dimensi. Untuk mendukung proses perkuliahan, saya senantiasa membuatkan slide presentasi sebagai bahan ajar dan menggunakan modul ataupun bahan ajar lainnya yang menjadi rujukan yang merupakan bahan ajar yang sesuai dengan mata kuliah ini. Pertemuan minggu ke-1 diawali dengan kontrak kuliah. Kontrak kuliah dilakukan bersama mahasiswa dan disepakati bersama. Adapun kontrak kuliah berupa penetapan nilai presentasi masing-masing aspek penilaian. Yang pertama yaitu presentasi nilai kehadiran dan sikap. Yang kedua presentasi nilai tugas. Yang ketiga presentasi nilai ujian tengah semester. Dan yang keempat presentasi nilai ujian akhir semester. Kemudian disepakati tata tertib yang berlaku dalam perkuliahan, kemudian batas maksimum keterlambatan dan batas maksimum ketidakhadiran. Selanjutnya, setelah disepakati bersama, masuk ke dalam materi perkuliahan. Pada pertemuan minggu pertama ini, materinya adalah prinsip-prinsip gambar teknik, sistem koordinat pada CAD, entitas gambar untuk menggambar konstruksi geometris. Pertemuan minggu kedua dan ketiga membahas tentang konstruksi geometris dengan memodifikasi entitas gambar, pengelolaan layer, dan karakteristik dari entitas gambar. Pertemuan minggu keempat sampai dengan minggu keenam membahas tentang pemberian ukuran, teks, dan anotasi gambar, penunjukan toleransi dan konfigurasi permukaan, representasi, dan
pencetakan gambar kerja. Di minggu ke-7 dilakukan ujian tengah semester, di mana di sini ujian tengah semester menggunakan komputer. Kemudian pada minggu ke-8 dan minggu ke-9 bahas materi tentang prinsip pemodelan 3 dimensi, membuat skate dan membuat batasan skate, fitur kerja, pemodelan parametrik. Pada minggu ke-10 sampai ke-11 membahas materi tentang membuat model 3 dimensi dengan menambahkan fitur dan modifikasi model 3 dimensi, pengukuran model, dan e-properties. Minggu ke-12 sampai ke-13 membahas tentang pembuatan perakitan dari model 3 dimensi dan memberikan batasan perakitan. Pada minggu ke-14 sampai ke-15 membahas tentang membuat gambar kerja dari model 3 dimensi dengan berbagai gambar pandangan. Terakhir, di minggu ke-16 dilakukan ujian akhir semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi rekan mahasiswa sekalian, pada hari ini kita bertemu dalam mata kuliah gambar mesin atau CAD, yang mana ini merupakan lanjutan dari kuliah di semester 1, yaitu gambar teknik 1. Ya, sebelum memulai perkuliahan, saya persilakan mengawali dengan doa. Pada salah satu mahasiswa silakan memimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kami melakukan kegiatan, kami awali dengan doa. Saya akan mengajak teman-teman dengan agama Protestan, teman-teman menyesuaikan. Mari kita berdoa mulai. Terima kasih Tuhan, selamat pagi Pak, selamat pagi Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa pada kesempatan pagi hari ini sebelum kami melakukan kegiatan, kami datang kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Doa selesai. Terima kasih kepada saudara Kyler telah memimpin dalam doa. Baik, tentunya gambar mesin bukan sesuatu yang asing bagi kalian semua, karena kalian di jurusan teknik mesin telah mempelajari gambar mesin 1 di semester 1. Nah, sekarang di semester 2 masuk gambar mesin 2, ya. Namun mata kuliahnya menjadi gambar mesin CAD. Ya, sebelum kita lebih dalam masuk ke dalam mata kuliah gambar mesin CAD, ada yang bisa menyampaikan di sini apa itu gambar mesin? Ya, silakan. Masih ingat? Oke, silakan. Ya. Gambar mesin atau CAD yang kepanjangannya Computer Aided Design adalah suatu program komputer yang digunakan untuk menggambar suatu produk atau bagian dari suatu produk. Nah, produk ini yang ingin kita gambarkan bisa diwakili oleh garis-garis maupun simbol-simbol yang memiliki makna tertentu. CAD bisa berupa gambar 2 dimensi dan gambar 3 dimensi. Sekian, selesai. Oke, bagus. Sederhananya adalah kita menggambar atau mendesain menggunakan alat bantu komputer, ya, di mana dalam komputer itu ada software yang kita gunakan, software gambar, ya. Nah, kita di sini di jurusan teknik mesin Fakultas Teknik Universitas Musamus menggunakan aplikasinya software Autodesk Inventor, ya. Banyak software gambar yang lainnya juga, ya, namun kita menggunakan yaitu software Autodesk Inventor, ya, yang mana memiliki keunggulan-keunggulan yang sesuai dengan bidang keilmuan kita di dunia mesin, seperti itu. Baik. Ya, kemudian apa yang menjadi capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini, gitu ya, CIPMK, ya. Baik, CIPMK di sini adalah yang pertama, 1, mampu mengidentifikasi dan memahami sistem koordinat pada CAD.
kedua adalah mampu dan memahami penggunaan entitas gambar sesuai standar. Ya. Mampu memilih dan mengatur pandangan proyeksi gambar. Ya. Oke. Masih ingat materi tentang proyeksi? Di gambar 1 itu sudah kita pelajari. Ada yang bisa jawab kira-kira proyeksi apa saja yang ada? Apa itu proyeksi? Silakan. Izin bertanya Pak, Ya. proyeksi isometri adalah sebuah proyeksi yang digunakan untuk menggambar objek yang berbentuk 3 dimensi dengan centang sudut dan skala yang diatur sebelumnya. Gitu Pak. Proyeksinya ada berapa? Ayo ingat proyeksi. Ada 2 ya, yaitu proyeksi apa? Silakan yang lain jawab. Tadi temannya sudah bantu tuh. Proyeksi Amerika dan Eropa. Ya, ada 2 proyeksi. Baik, kemudian yang kedua adalah mampu dan mengetahui pemberian dimensi dan anotasi. Ya, dimensi dan anotasi. Dimensi adalah ukuran, ya, seperti itu. Ya, anotasi, ya. Kemudian memahami cara-cara pemberian toleransi, sesuaian dan konfigurasi permukaan. Mampu membuat gambar kerja sesuai standar ISO dengan CAD. Ya. Mampu membuat gambar dalam bentuk model 3 dimensi. Mampu membuat gambar kerja sesuai standar ISO dari model 3 dimensi. Mampu melakukan assembly part model 3 dimensi. Mampu menyajikan presentasi gambar model 3 dimensi. Mampu membuat gambar kerja sesuai standar ISO dari assembly part 3 dimensi. Ya. Jadi terakhir kalian sudah sampai pada tahap bisa mencetak gambar kalian itu, ya, dengan standar ISO. Gitu ya. Jadi gambar itu tidak sekedar kalian gambar, tapi sudah kalian cetak, yang mana namanya gambar sudah dicetak itu berarti sudah siap digunakan sebagai gambar kerja. Jadi di akhir kalian seperti itu. Ya. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yang kemudian akan kalian penuhi dalam proses perkuliahan ini, gitu ya. Yang kurang lebih 16 pertemuan ya. Kita akan kuliah tatap muka, ya. Ini SKS-nya ada 3, ya kan? SKS-nya mata kuliah ini ada 3 SKS, berjumlah 3 SKS, di mana kita akan tatap muka kurang lebih 16 pertemuan, ya. Tatap muka 14, kemudian satunya UTS, satunya UAS. Gitu ya. Jadi total kurang lebih kita akan bertemu selama 16 kali pertemuan, ya, untuk menyelesaikan perkuliahan ini. Gambar merupakan sebuah alat untuk menyatakan maksud dari seorang sarjana teknik. Ya. Oleh karena itu, gambar sering juga disebut sebagai bahasa teknik atau bahasa untuk sarjana teknik. Kalian akan lulus sebagai seorang sarjana teknik. Berarti gambar adalah salah satu bahasa kalian. Jadi cara kalian menyampaikan ide-ide kalian ke masyarakat, ya, ke pemerintah mungkin atau pihak swasta, ya, salah satunya berupa gambar. Oke. Kemudian gambar itu mempunyai tugas meneruskan maksud dari perancang dengan tepat kepada orang-orang yang bersangkutan. Gambar, ya, mempunyai tugas meneruskan maksud dari perancangan dengan tepat kepada orang-orang yang bersangkutan, kepada perencanaan proses, pembuatan, perakitan, dan sebagainya. Ya, kita masuk ke simbol proyeksi ortogonal. Ya, ya, ini yang tadi kalian sebut dengan proyeksi apa? Proyeksi Eropa dan Amerika. Nah, ini simbolnya udah kita lihat. Yang di atas adalah proyeksi Amerika, Eropa, dan di bawah adalah proyeksi Amerika. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa kita menggunakan aplikasi software Autodesk Inventor. Ya. Software Autodesk Inventor adalah salah satu
ditampilkan dalam bentuk solid model, parametric solid modeling, sehingga engineer dapat memodifikasi desain tanpa harus melakukan desain ulang. 2. Kemampuan menganimasikan file assembly, ya, atau perakitan komponen. 3. Kemampuan automatic create technical 2D drawing, ya, 2 dimensi. Material yang disediakan, ya, memberikan tampilan, ya, yang lebih real. Jadi kita bisa memilih jenis-jenis material, ya, logam maupun non logam, gitu ya. Kemudian kemampuan mensimulasikan ketegangan dari produk desain. Oke. Pada slide sudah tampilan desktop yang sama dengan desktop kalian, ya. Jadi silahkan, ya, kalian klik shortcut icon, ya. Ini adalah icon, ada ya? Ada nggak? Ya, ini adalah aplikasi yang kita gunakan. Aplikasi apa namanya? Ya, Autodesk Inventor. Ya, silakan, ini lambangnya I. Ya. Silakan klik. Ya. Sudah? Oke. Muncul tampilan seperti ini, ya. Oke. Nah, ini ada 3 bagian utama, yaitu part, assembly, dan drawing. Jadi di sini kita akan memulai dari part atau menggambar komponen. Bagaimana cara kita memulai? Ya, langsung aja klik new, ya, klik new, ya, silakan yang di paling pinggir sini. Ya. Yang modelnya seperti ini, ya, seperti kertas yang dilipat. Ini adalah toolbar new. Silakan diklik. Nah, sampai sini bisa? Oke, bisa. Oke. Lalu muncullah template-template, ya, yang bisa digunakan. Ya. Kita bisa gunakan banyak template, ya. Yang kita gunakan pertama adalah template bagian part standar milimeter. Ya, silakan diklik, bisa di double klik atau klik create. Ya. Ini adalah tampilan awal, ya. Tampilan awal, ya, untuk kita menggambar. Cara memulai kita menggambar yaitu dimulai dengan memulai atau start, ya. Maka klik bagian start di bagian sketch ini. Ya, silakan arahkan mouse ke sini, lalu klik, ya. Nah, di sini akan muncul, ya. Ini adalah bidang gambar yang disesuaikan dengan sudut. Ada XY, ada YZ, ya kan? Ya. Oke. Silakan pilih salah satu, ya. Pilih yang saya sarankan untuk awal biar kita seragam, kita pilih yang XY. Ketika di layar komputer sudah seperti ini, maka kalian sudah bisa mulai menggambar. Ya. Untuk memulai menggambar, ya, kita memilih menggunakan garis ataupun circle ataupun persegi, ya, untuk di awal seperti itu. Ya. Ya, semua sudah. Baik. Silakan pilih line. Pilih line. Diklik. Klik satu kali.
Garisnya lurus ya. Oke, 15 sesuai dengan garis sumbu yang ada pada layar masing-masing. Baik. Ya, lalu klik pada ujung garisnya. Ya. Lalu tarik ke bawah. Ya, tegak lurus. Ya, tarik ke bawah tegak lurus. Sepanjang 15. Enter. Nah, yang penting suatu setidaknya langsung enter. Jadi dua garis ini sudah memiliki ukuran 15 dan 15. 15 apa? Milimeter. Ya, di sini nggak kelihatan milimeter ya, tapi dari awal itu udah pilih. Template-nya ada template milimeter, maka jelas satuannya milimeter. Oke, buat garis hubung dari ujung garis ini ketemu ke garis ini. Ya, ya seperti ini. Nah, klik. Ya. Oke. Nah, di sini sudah terhubung semua garis. Ini membentuk apa? Membentuk segitiga. Ya. Oke. Sampai sini bisa semua? Ya. Oke. Ini ya. Ya. Misalkan gambar ini sudah selesai, maka silakan klik finish atau tanda centang hijau. Oke. Nah, ini adalah gambar sederhana yang kita buat berbentuk segitiga. Sampai sini? Jelas kira-kira? Jelas Pak. Ada yang kesulitan? Udah ya? Bisa? Bisa Pak. Oke. Oke. Saya kira seperti itu untuk pertama ya. Nanti kita lanjut pada pertemuan selanjutnya ya. Silahkan kalian bisa memperkaya pengetahuan kalian tentang gambar ini dengan melihat video-video tentang gambar ini yang dipublikasikan di YouTube ataupun yang lainnya ya. Jadi kalian jangan hanya belajar bersama saya, tapi juga berinisiatif untuk memperkaya keilmuan kalian, ya, memperkaya pengetahuan kalian khususnya di bidang gambar, ya, dengan melihat referensi di luar. Ya, sekarang dunia teknologinya sudah canggih, internetnya murah dan cepat, ya, silakan nonton. Dan di kampus ini punya akses internet yang free untuk mahasiswa dan seluruh sivitas, maka gunakan. Silakan di luar mata kuliah ini untuk melihat, mempelajari, nonton di YouTube ya tentang video-video gambar ini, sehingga kalian lebih bisa, lebih terampil dalam gambar mesin. Saya kira seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai saat ini kita lanjutkan pada pertemuan berikut. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.